Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Welcome back di channel pengacara Santuy Official bersama advokat Bung One di segmen konsultasi hukum. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan membahas konsultasi dari viewers, sahabat subscriber yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Saya bacakan pertanyaannya ya teman-teman. Maaf bang, izin bertanya. Kalau mobil cuma atas nama, tapi yang cicil orang lain atau saudara, terus kendaraan digadaikan, kemudian telat bayar, si atas nama dapat surat somasi dari leasing, pembayaran sudah 1 tahun. Apa yang atas nama bisa dipidana? Baik, simak jawabannya dalam segmen konsultasi hukum. Baik sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya cintai, ini juga penting untuk diketahui, khususnya bagi kita masyarakat yang ingin melek hukum, ya, yang ingin kenal dengan hukum. Tentu masalah gadai menggadaikan, masalah kredit, itu semua tidak akan terlepas dari hukum teman-teman. Karena perkreditan, pembiayaan kendaraan bermotor itu ada aturan hukum. Gadai, sewa, pinjam meminjam, ataupun jual beli tentu ada aturan hukumnya. Oleh karena itu tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kalau kita terus melek akan hukum. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan sahabat kita ini memang tidak sedikit juga di masyarakat ya, yang mana yang ngambil cicilan motor ataupun mobil itu tidak jarang menggunakan nama orang lain. Istilah di masyarakat itu pinjam nama. Dia yang minjam secara langsung, tetapi secara identitas di dalam kontrak pembiayaan itu menggunakan nama orang lain, entah nama saudara, orang tua, ataupun nama temannya. Sebetulnya kalau misalkan dari pihak pemberi kredit atau misalkan dari kreditur itu menerapkan aturan yang memang benar-benar ketat, seharusnya ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena memiliki resiko hukum di kemudian hari. Jadi ketika yang mengajukan pembiayaan atau kredit pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi yang bersangkutan dengan yang tercantum di dalam aplikasi permohonan itu identitasnya berbeda, itu seharusnya diperketat. Ya, diperketat. Karena ya masalahnya akan timbul seperti ini ketika misalkan motor atau mobil tersebut dialihkan tanpa izin dan persetujuan dari kreditur secara tertulis. Itu yang menjadi masalah. Contoh dalam hal ini pertanyaan dari sahabat kita, motor atau kendaraan bermotor yang masih cicilan tersebut, sudah dia masih cicilan, kemudian dalam kontrak pembiayaan menggunakan nama orang lain, pinjam nama, motor tersebut digadaikan, kemudian pembayarannya telat. Otomatis pihak leasing atau kreditur itu secara hukum dia memiliki hak untuk mempertanyakan, untuk menagih, atau misalkan kalau terbukti wan prestasi perbuatan melawan hukum, kreditur berhak untuk menyampaikan peringatan atau surat somasi. Nah, kemudian orang yang menggadaikan ataupun juga mengalihkan kendaraan yang masih menjadi jaminan fidusia atau yang masih kredit lah istilahnya, itu keluar dari aturan hukum. Artinya melanggar aturan hukum, yaitu yang diatur dalam undang-undang fidusia, di mana pada pokoknya kendaraan atau unit yang menjadi jaminan objek fidusia tidak boleh dipindah tangankan, dialihkan kepada pihak lain tanpa izin
tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Jadi nggak boleh teman-teman. Kemudian kalau nggak boleh, apa ada sanksinya? Ada ketentuan pidananya. Bagi siapa? Bagi yang menggadaikan, dan yang menerima gadai pun berpotensi terjerat pidana apabila dia mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut masih dalam masa kredit. Artinya masih kendaraan kreditan, belum lunas cicilannya. Tetapi dia terima gadainya, dia berpotensi terkena sanksi pidana. Tapi kalau misalkan yang menerima gadai tidak tahu bahwa itu motor atau mobil masih kreditan, kemudian pada saat si penggadai menawarkan untuk digadai, kendaraan tersebut diakui miliknya, padahal milik orang lain, maka si penerima gadai dapat menyangkal bahwa dia tidak tahu, kemudian juga bisa menuntut si penggadai ini dengan dugaan tindak pidana penipuan. Kemudian juga si yang menggadaikan tadi bisa saja dilaporkan oleh pihak kreditur dengan dugaan tindak pidana penggelapan, kemudian juga sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia. Kemudian bisa juga digugat secara perdata karena melakukan wan prestasi, yaitu ingkar janji terhadap kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani. Ya, jadi intinya, apakah si atas nama yang meminjamkan namanya kepada orang lain untuk ngambil kredit mobil dan motor, dia bisa dipidana? Kalau secara teoritis itu bisa terkena karena dia namanya, identitasnya tercantum di dalam kontrak perjanjian, apalagi di situ ditandatangani juga oleh si atas nama tersebut. Nah, itu ada potensi terkena permasalahan hukum, teman-teman. Oleh karena itu, sebaiknya kalau mau memberikan pinjam nama, dituangkanlah dalam perjanjian tertulis, khawatir ada masalah-masalah di kemudian hari. Jadi kalau ditanya bisa dipidana atau tidak, secara teoritis berpotensi terkena atau terbawa-bawa masalah pidana atau masalah hukum, ya, baik itu secara perdata atau secara pidana. Namun secara prakteknya tentu tidak mudah. Untuk melaporkan seseorang melakukan tindak pidana itu tidak sembarangan, harus cukup bukti, buktinya harus kuat. Dan ketika seseorang dilaporkan, pihak polisi pun harus mengklarifikasi terlebih dahulu, memintai keterangan terlebih dahulu. Itu yang dapat saya jawab dan bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.